Kota Tual adalah nama sebuah kota yang ada di Provinsi Maluku. Dalam pendekatan budaya, penduduk Kota Tual lebih dikenal dengan penyebutan orang Kei dengan hukum Larful Ngabal sebagai hukum adat sebagai fondasi sosial yang bersifat mengatur dan menata kehidupan sosial budaya masyarakat Kei. Kota yang baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 2017 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Secara administratif, Kota Tual memiliki 5 kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Dula Utara, Kecamatan Pulau Dula Selatan, Kecamatan Pulau Toyandotam, Kecamatan Pulau Kur, dan Kecamatan Pulau Kur Selatan. Orang Kei memiliki berbagai keanekaragaman budaya yang cukup besar. Salah satunya ialah ritual adat Hoer Vindamar pada masyarakat di Kecamatan Pulau Kur. Hoer Vindamar atau Perahu Lailatul Qadar merupakan suatu ritual adat yang bernuansa keislaman yang mengisahkan sejarah masuknya ajaran agama Islam di Kepulauan Kur. Secara geografis, Pulau Kur berada di sebelah barat Kota Tual dan menjadi pintu masuk dalam persentuhan dengan budaya luar pada masa penyebaran ajaran agama Islam di Kepulauan Kei. Untuk menjangkau Pulau Kur dari ibu kota provinsi, kita dapat menggunakan transportasi udara menuju Bandara Karel Satsitubun di Langgur. Dan selanjutnya, kita dapat menggunakan transportasi laut berupa speedboat dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Setelah tiba di Pulau Kur, kita akan melihat hamparan pasir putih yang indah dan jejeran pohon kelapa sebagai vegetasi alam dan ribuan pohon kenari, pala, dan cengkih yang mendominasi alam bumi Makarah. Oleh masyarakat Kur, pulau ini juga disebut sebagai Bumi Makarah yang merepresentasikan suatu tempat suci yang ada di tanah Arab, yakni Mekah. Nama Pulau Kur sesungguhnya berasal dari nama kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran. Namun oleh masyarakat setempat dipendekkan menjadi Kur. Penamaan ini tentu memberikan asumsi yang cukup kuat bahwa Pulau Kur begitu memiliki kekentalan yang kuat dengan pengaruh Islam yang dibawa oleh penyiar-penyiar Islam dari tanah Arab. Selain keindahan alam dan nuansa keislaman yang kuat, kita juga akan disuguhkan dengan keramah tamahan penduduk Pulau Kur yang begitu terbuka dan bersahaja terhadap para pendatang. Pembuatan huruf Vindamar sampai pada puncak proses ritual huruf Vindamar ini berawal dari Alkisah leluhur kami di Pulau Kur yang awalnya mereka mendatangi daerah ini dalam rangka proses penyiaran agama Islam. Salah satu leluhur yang menghimbau dan mengarahkan untuk proses pembuatan huruf Vindamar ini adalah beliau bernama Imam Sina yang dalam bahasa daerah sini disebut dengan Leba Sina. Beliau bersama para teman-temannya dikisahkan bahwa mereka mulai berlayar dari Jazirah Arab. Dituturkan oleh leluhur kami, mereka menggunakan perahu sebagaimana yang kami gambarkan atau kami buat ini, dan keluar pada tepat tanggal 26 Ramadan. Selama dalam perjalanan ini mereka menempuh di Kecamatan Pulau Kur atau negeri kami ini juga diceritakan atau disampaikan bahwa sampai di sini tepat pada tanggal 26 Ramadan pada waktu ba'da asar. Sehingga salah satu upaya untuk bagaimana mengenang napaktilas perjalanan penyiar agama Islam yang masuk ke negeri ini, salah satunya adalah proses pembuatan itu. Yang kedua adalah dalam rangka syiar Islam di kecamatan ini. Yang ketiga adalah melatar belakangi proses pembuatan ini adalah menyambut malam Lailatul Qadar yang sesuai keyakinan daripada leluhur kami Imam Sina bersama teman-temannya adalah jatuh pada malam 27 Ramadan atau tanggal 26 Ramadan, malam ke-7 bulan Ramadan. Proses ini dilaksanakan di tepi pantai
di semua desa yang ada di wilayah Raskap Pilmas yang dalam pemerintahannya berada pada Kecamatan Pulau Kur. Proses ini mulai awalnya semua perahu yang merupakan dikerjakan untuk persiapan malam Lailatul Qadar atau Hurufin Damar ini semuanya diantar ke tepi pantai dan diisi dengan berbagai macam jenis makanan yang ada pada kecamatan atau Raskap ini. Kemudian semuanya dikumpulkan di tepi pantai dan prosesnya diawali oleh imam selaku pimpinan agama di setiap desa dengan membakar kemenyan dan hadirat Nabi kepada para nabi, kepada para sahabat dan leluhur yang ada di Kecamatan Pulau Kur, ditandai dengan pembakaran kemenyan. Sesudah itu para muazin atau mujim memandangkan azan menandai proses pelepasan perahu ke laut. Hal ini dilakukan rata-rata sejak dari pada zaman leluhur kami sampai pada saat ini masih terus berjalan di setiap desa pada tanggal 26 Ramadan. Bagi orang Kur, ritual Hurufin Damar atau yang disebut Perahu Lailatul Qadar merupakan suatu ritual adat yang bernafaskan Islam dan memiliki nilai kesakralan yang kuat dalam kehidupan orang Kur. Ritual ini biasanya dimulai pada malam ganjil yang oleh orang Kur dimulai pada malam 15 Ramadan. Proses awal dimulai dengan aktivitas masyarakat masuk ke hutan secara bersama-sama untuk melakukan aktivitas pemotongan kayu untuk proses pembuatan perahu. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat perahu adalah kayu pule yang oleh masyarakat Kur menyebutkannya dengan nama kayu susu atau kayangar. Setelah kayu ditebang, maka kayu akan dipotong dengan panjang kurang lebih 1-2 meter dan lebar kurang lebih 20-40 cm. Selanjutnya kayu dibawa ke dalam kampung dan dikerjakan oleh seorang bas atau tukang pembuat perahu dengan waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu. Dalam penuturan masyarakat Kur, perahu yang dibuat menyerupai perahu yang digunakan oleh leluhur mereka yang datang dari tanah Arab. Sejak leluhur kan sudah berbuat barang ini, walaupun sejauh manapun tetap mereka menyeberang untuk mereka buat ini perahu, sehingga bawa dulu mencadu kayu yang biasanya dipakai pahat dulu baru ditebang, itu dicincang, pertama dirubuh, dimot, dicincang, baru dipotong kasar, dibuat bentuk seperti perahu, baru kita pikul ke pantai. Pikul itu proses bukan 1-2 orang, itu melainkan 3-4 orang karena besar begini. Karena kita memikir barang budaya ini kan harus kita kembangkan sampai generasi yang akan datang juga. Ini kalau 2-3 orang itu mungkin 1 minggu, karena ini kerjanya itu sedikit lastik, karena tidak begitu gampang kita buat. Jadi ini saja harus kita buat dia bersih, diesel dia, skap dia, plumber dia, sampai selesai itu mungkin sekitar itu. Tradisi ini diyakini pertama kali dibuat oleh salah satu penyiar Islam yang tiba di Pulau Kur pada tanggal 26 Ramadan malam, 27 Ramadan, yakni Imam Sina. Perahu yang dibuat kemudian dipasangkan layar dan diberikan warna. Pada awalnya, warna yang diberikan hanyalah warna putih, kuning, dan hitam.
di mana bahan dasarnya terbuat dari kapur yang dicampur dengan kuning, serta minyak kelapa dan arang yang ada pada belanga hitam saat memasak. Namun dalam dunia serba modern saat ini, pewarnaan perahu tergantung keinginan si pemilik perahu menggunakan cat yang diinginkan. Dalam konteks kekinian, tradisi Hoer Vindamar telah direvitalisasi oleh pemerintah Kecamatan Pulau Kur dengan mengadakan suatu perlombaan antar desa dalam Ratskas Kilmas yang melibatkan 4 desa, yakni Desa Lekwirin, Desa Vinualen, Desa Tupyal, dan Desa Sarmaf. Proses ini bertujuan untuk lebih mendorong masyarakat agar lebih peduli kepada tradisi ini serta lebih memasyarakatkan tradisi tersebut pada generasi muda. Persiapan lain yang akan disiapkan ialah proses pembuatan makanan tradisional seperti ket oleh kaum perempuan yang bahan dasarnya dari tepung kasbi atau sagu yang dicampur dengan berbagai bahan dasar lain dan diberikan bentuk seperti jenis ikan dan bentuk-bentuk yang diinginkan kemudian digoreng. Hal lain yang juga dipersiapkan oleh kaum laki-laki ialah pembuatan tempurung kelapa yang dilobang dan disusun ke atas dengan tinggi kurang lebih 150 cm untuk dibakar pada malam setelah perahu dilepas ke laut. Perahu yang telah siap dilepaskan atau diarungkan ke laut akan diisi dengan beragam makanan tradisional seperti ket yang terbuat dari bahan dasar ubi kayu dan sagu yang dihaluskan dan digoreng serta berbagai makanan pangan lokal orang Kur diletakkan pada bagian belakang perahu sebagai simbol perbekalan selama perjalanan dilakukan, dan sebuah pelita sebagai simbol penerangan, dan di ujung tiang perahu dipasang sebuah ayam jantan yang dianyam dari janur kelapa sebagai simbol sebuah kompas untuk penuntun arah selama pelayaran dilakukan. Perahu diatur berjejeran di tepi pantai. Selanjutnya dilakukan ritual keagamaan secara Islam, di mana para imam membakar kemenyaan dan hodrat Nabi, serta kiriman doa memohonkan kepada para leluhur, keselamatan dan berkah kepada negeri. Selanjutnya para muazzin mengumandangkan suara adzan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan pembakaran pelita pada setiap perahu yang diawali dengan pembacaan surat Al-Qadar. Proses selanjutnya kumandangkan salawat sebanyak 3 kali, kemudian perahu dilepas ke laut dengan posisi ke arah matahari terbenam atau arah kiblat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Perahu yang dilepas memberikan pemaknaan bahwa seluruh lafazan doa yang terucap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perahu yang telah dilepas dengan seluruh perbekalan
yang telah didoakan tidak boleh diambil kembali karena telah ditujukan kepada anak atau saudara mereka yang telah lebih dulu meninggal pada waktu masih bayi atau kecil. Prosesi pelepasan perahu biasanya dilakukan pada malam 27 Ramadan yang dalam keyakinan orang Quraisy sebagai malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat ke bumi. Selain itu juga terdapat nilai sosial di mana terdapat kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menopang satu dengan yang lain dalam relasi-relasi sosial. Sebagaimana falsafah hidup orang Quraisy yang selalu menghendaki kebersamaan dalam berbagai dimensi kehidupan, yakni Delha, Larabeib, Rumah Patar, semuanya tercermin dalam kebersamaan orang Quraisy pada ritual Khair Vindamar. Selain itu, ritual ini mengandung nilai sejarah yang begitu kuat menyangkut penyiaran agama Islam dari tanah Arab yang dibawa ke Pulau Quraisy. Setelah Khair Vindamar dilepaskan, maka seluruh masyarakat kembali ke rumah masing-masing untuk membakar tempurung kelapa yang telah disediakan di depan rumah sebagai tanda kegembiraan dan kesukacitaan atas turunnya rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Peristiwa pembakaran tempurung ini dilatar belakangi oleh pada masa lampau tidak ada penerangan sehingga untuk menerangi sekitar mereka, dibakarlah tempurung kelapa di depan rumah yang ditusuk pada sebuah kayu yang ditancapkan di atas tanah. Malam Lailatul Qadar memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh umat Islam di seluruh bumi, sehingga malam ini juga sering disebut dengan sebutan malam 1000 bulan. Ritual Khair Vindamar mengandung nilai-nilai yang begitu kuat, di mana terdapat nilai religius, yakni suatu bentuk ketaatan orang Quraisy kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus mempedomani nilai-nilai keislaman dalam ajaran agama yang dianut. Harapan saya yang pertama, sebagai anak cucu daripada Imam Rasyid Kilmas, sebagai pewaris daripada negeri ini, kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Gur atau Rasyid Kilmas, kiranya budaya ini terus ditingkatkan dalam setiap tahun, menjaga kemurnian pelaksanaannya, mulai dari proses pembuatannya sampai pada proses ritual keagamaannya, serta yang terakhir adalah proses dilarung ke laut agar tetap sesuai dengan apa yang telah ditinggalkan oleh leluhur kami. Paling tidak kegiatan ini tidak boleh terputus setiap tahun, tetapi terus-menerus dilestarikan dan dikembangkan. Kemudian kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah Kota Tual maupun pemerintah secara nasional, kiranya terus-menerus memberikan dorongan, memberikan motivasi dan memfasilitasi agar kegiatan ini ke depan lebih baik dan betul-betul perhatian pemerintah sebagai sebuah bentuk hasanah, sebagai sebuah bentuk kekayaan budaya yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah merupakan kegiatan budaya religi Khair Vindamar, menjadi budaya Nusantara dari sekian banyak budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, tradisi ini mesti dipertahankan dan dilestarikan dalam kehidupan orang Quraisy sebagai suatu ingatan kolektif bersama tentang masa lalunya. Kemajuan teknologi dan modernisasi merupakan suatu fakta yang tak terelakkan lagi dalam konteks kekinian. Namun pada dimensi yang lain kita juga dituntut untuk terus menjaga nilai kelokalan sebagai identitas sosial. Untuk itu peran serta semua pihak, baik pemerintah, pemangku kebudayaan dalam hal ini tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh generasi muda mesti bergandeng tangan bersatu padu melestarikan budaya kita. Kalau bukan beta deng alis, siapalah yang mau jaga akan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Khair Vindamar adalah merupakan salah satu warisan budaya Maluku yang mesti kita jaga sebagai pusaka bersama.